Kabut pagi menyelimuti permukaan Danau Chilkat saat aku melangkah ke tepi dan memandang keluar. Di suatu tempat, di balik kabut, perairan ini menjadi panggung untuk babak terakhir dalam kehidupan seekor hewan yang sungguh luar biasa. Makhluk yang telah menempuh perjalanan ribuan mil dan melawan segala rintangan untuk bertahan hidup hanya demi kembali ke danau ini. Tempat di mana dia dilahirkan dan tempat yang sama di mana dia akan mati. Kami selesai mengikatkan perlengkapan kami ke kayak, menurunkannya ke air, dan mulai menyeberangi danau. Ini akan menjadi salah satu episode menjelajah jejak yang paling berani yang pernah kami rekam, dan tidak ada jalan untuk kembali. Menjelajah jejak. Alam liar Alaska adalah rumah bagi beberapa hewan paling luar biasa di Amerika Utara. Saat kami berkayak melintasi Danau Chilkat, aku membayangkan hidup sebagai seekor beruang grizzly yang berjalan lamban di sepanjang tepi air dan mencari mangsa berikutnya. Ini jelas merupakan mangsa beruang yang masih segar, dan punggung salmon dan jeroannya baru saja dimakan habis. Dan kamu bisa lihat, darahnya masih menempel di jariku ini. Satu hal yang membuktikan kamu berada di wilayah beruang adalah salmon mati. Oke, berhati-hati saat kita bergerak di sini. Tetap waspada. Bagaimana jika aku terlahir untuk melihat tempat ini dari pemandangan mata elang? Terbang tinggi di atas permukaan air dan berburu bayangan di riak-riak bawahnya. Menjadi beruang atau burung akan sangat mengagumkan. Tapi hari ini, aku seorang manusia. Namun, aku dan kru memiliki misi yang sangat mirip dengan grizzly dan elang. Karena target kami adalah sama. Salmon sockeye. Kami merekam episode ini di minggu-minggu terakhir bulan Juli, yang juga merupakan inti dari musim pemijahan. Ribuan ikan yang luar biasa ini bermigrasi dari laut, menyusuri sungai, dan mengakhiri perjalanan luar biasa mereka saat mereka mencapai danau-danau pedalaman ini. Oke, jadi kamu lihat air mengalir dari sisi gunung itu? Di mana aliran sungai itu bertemu dengan danau, airnya akan sangat jernih. Tempat yang sempurna untuk mencari salmon. Ayo kita ke sana dan coba mencari ikan salmon. Di kantong-kantong air jernih inilah, ikan betina akan membangun sarang mereka. Di sini mereka akan bertelur, tepat sebelum pejantan yang sedang merayu datang untuk membuahinya. Ya, hujan pasti turun di danau ini. Tidak ada yang sebanding dengan mencari salmon di tengah hujan badai. Tapi gak apa-apa, kita sudah beberapa mil di danau saat ini. Belum ada ikan, tapi kita akan dapat. Oh, kita pasti dapat. Danau Chilkat membentang sepanjang lebih dari 3,5 mil. Dan meskipun kemungkinan ada ribuan salmon di bawah permukaan, pencarian kita masih akan cukup sulit. Kur, ikan, ayo kesini ikan. Sebagian besar airnya keruh. Jadi cara terbaik untuk menemukan ikan adalah dengan mengamati di dekat tepian. Mencari air lelehan gletser sebening kristal yang mengalir deras dari pegunungan. Nemu salmon nggak? Nggak ada apa-apa di sini. Aduh, mataku kena colok guys. Oke, inilah tempat yang tepat yang kami cari. Air mengalir dari sisi gunung dan masuk ke danau. Sayangnya, arusnya gak terlalu deras dan airnya sangat keruh dan dalam. Kalau aku gak bisa melihat ikannya, aku tidak bisa menangkapnya. Oke, ayo terus naik ke sisi gunung dan kita lihat apa kita bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Tiba-tiba, dari seberang danau, aku mendengar panggilan elang botak yang tak salah lagi. Burung pemangsa ini hanya memikirkan satu hal, dan hanya satu hal, ikan. Dan aku langsung tahu, jika kami mengikuti panggilan burung ini, kemungkinan besar dia akan membawa kami langsung ke salmon. Ada sekitar 4 ekor elang di pohon sana. Elang itu membawa kami langsung ke ikan itu, karena tepat di teluk ini aku bisa melihat banyak sirip punggung memercik. Ada sekitar 100 salmon yang bersembunyi di teluk ini. Mantap jiwa, bro, guys.
Kami sudah menemukan salmon. Kami sudah menyusuri seluruh danau ini dan lihat, menemukan elanglah yang membawa kami ke ikan itu. Masuk akal karena elang itu sedang mencari makan di sini. Tapi kita juga harus hati-hati karena ini tempat terbaik bagi beruang grizzly untuk turun ke air dan berpesta. Oke, kita akan pasang base camp lalu bikin strategi gimana kita akan menangkap ikan ini. Spot bagus. Bro. Pow. Inilah dia. Setelah berjam-jam mencari di tengah cuaca Alaska yang keras, akhirnya kami menemukan hampir 100 ekor salmon. Mereka cantik. Tubuh mereka yang berwarna merah tua berkilau licin dan ramping saat mereka melesat maju mundur di bawah permukaan. Kegembiraan terasa di udara karena kami akhirnya menemukan ikan. Oke, tempat ini cukup lumayan, tapi perlu diingat kita berada di wilayah beruang sekarang. Tadi aku mengintai sebentar dan membuat suara. Berteriak beruang, beruang, dan tepuk tangan. Beruang! Untuk kasih tahu hewan sekitar sini kalau kita sudah ada di sini. Ketika ada salmon, pasti ada beruang. Tidak ada yang lebih menegangkan daripada mendirikan base camp di area yang jelas-jelas dilintasi beruang. Dan saat kami diam-diam menyelinap melewati hutan lebat untuk mengintip teluk salmon, sudah jelas bahwa beruang-beruang itu memiliki pola pikir yang sama persis dengan kami. Wow. Kalian tahu apa ini? Ini tumpukan besar kotoran beruang. Gede banget ya. Dan ini masih hangat. Yang dilakukan beruang itu adalah dia berjalan tertatih-tatih di sepanjang tepian dan dia meletakkan cakarnya tepat di tepian ini, menunggu ikan berenang mendekat lalu mungkin menerkam ke dalam air. Lihat semua ikan itu berenang di sana. Beruangnya punya pemikiran yang sama denganku, tapi aku pakai jaring, bukan cakarku. Oke, ayo kita bersiap. Oke Kak Yodi, itu jaringmu. Kurasa kita hampir siap dengan semua perlengkapannya. Menurutmu berapa peluangmu untuk mendapatkan ikan sockeye? Aku punya peluang 75% untuk menjaring salah satu hewan ini. Bagaimana teknikmu nanti? Intinya aku ingin mencoba menyudutkan salah satu ikan itu. Semakin dangkal airnya, semakin dia akan kehilangan arah. Dan aku rasa aku bisa menyendoknya dan memasukkannya ke jaring. Aku tahu ada beberapa tonjolan, dan kurasa mereka juga akan bersembunyi di bawah tonjolan sana dan merasa nyaman. Dan mungkin juga aku akan memasang jaring di sana. Seperti yang aku bilang, kurasa peluangnya 75% untuk percobaan pertama. Oke, ya. Ayo kita lakukan. Ayo kita nangkap ikan. Inilah dia, waktunya menangkap salmon. Kami telah diberi izin khusus oleh Alaska Fish and Game untuk menggunakan metode primitif jaring celup untuk menangkap salah satu ikan ini. Biasanya mereka ditangkap menggunakan joran dan gulungan pancing. Namun sebisa mungkin kami tidak akan menimbulkan stres pada hewan tersebut. Dan dengan menggunakan jaring akan memastikan bahwa hewan tersebut tertangkap tanpa cedera. Tentu saja ini tidak akan mudah. Tapi aku yakin jika aku bisa memojokkan salah satu raksasa di perairan dangkal ini, aku bisa menangkapnya. Semoga Mario dapat rekamannya. Mario, kami mengandalkanmu bro. Duduk di depan membawa jaring, Mark dengan perlahan mendayungku ke arah teluk. Sementara Mario bersama Austin di kayak lainnya berusaha sebaik mungkin untuk mengabadikan semua aksi di kamera. Kami perlahan-lahan masuk karena sedikit gangguan di air saja sudah membuat salmon melesat di sekitar kami di kiri dan kanan. Rencana awalku adalah menggantungkan jaring di sisi kayak dan membiarkan seekor ikan berenang tepat ke dalamnya. Namun, kami segera menyadari bahwa rencana ini tidak akan berhasil. Jadi sudah waktunya kami beralih ke rencana B. Coyote akan mulai masuk. Dengan hati-hati, aku melangkah keluar dan masuk ke air yang sangat dingin. Airnya membuatku merinding dan hampir membuatku kehabisan nafas. Namun aku tetap fokus. Kami hanya punya satu kesempatan untuk mendaratkan ikan. Dan aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Dapat! Ini dia! Ini dia, aku dapat satu! Bro, ini dingin! Ini kuat dan berat, aku akan ke sana! Ini bagus sekali! Dengan ikan besar di jaring, Mark segera mengayuh kayaknya kembali ke base camp. Mengambil kamera utama dan berlari kembali ke teluk agar kami bisa merekam pemandangan itu. Ya! Astaga naga!
Akhirnya dapat satu. Bro, ini ikan yang bagus kan? Dan aku mau menjaga ikan ini setenang mungkin. Kamu melihatnya? Berenang di dalam air. Itu dia, teman. Itu lumayan besar. Iya, ini besar. Tangkapan tadi sangat sempurna. Mereka melesat ke kiri dan ke kanan. Mustahil menangkap mereka di air yang dalam. Aku bermain di bawah tanggul di bawah sana. Dan begitulah cara aku menangkapnya. Coba angkat, kita lihat. Jantan dewasa, kita nggak mungkin dapat ikan yang lebih sempurna. Bro, iya. Ya, dapat satu. Mantap, bro. Itu salmon yang sangat cantik. Salmonnya cantik, wah. Oke, ini lihat kita. Ikan sudah siap. Wah, coba lihat itu. Ini ikan yang sangat kuat. Oke, aku coba tasku dulu. Aku pengen ikan ini merasa senyaman mungkin dan sebisa mungkin tidak menimbulkan stres. Coba lihat salmon ini. Betapa luar biasa cantiknya hewan ini. Nah, cara untuk langsung mengenali ikan ini sebagai ikan jantan dominan adalah dengan melihat ciri khas kepalanya yang berwarna hijau, rahang berbentuk kait dengan gigi yang besar, dan tonjolan besar di bagian atas punggung yang berkembang seiring ikan ini dewasa. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya apakah ikan ini bersisik? Jawabannya tidak. Ikan ini sangat halus dan sangat sulit dipegang. Itulah sebabnya aku menahannya sebagian di jaring. Dan juga ikan ini sangat cepat dan kuat sehingga mereka berhasil keluar dari laut lalu bergerak ke sungai untuk sampai ke tempat pemijahan. Menurutku mungkin ini spesies salmon terindah di dunia. Nah, sekarang ada beberapa pekerjaan penting yang perlu kita lakukan hari ini. Aku perlu mendapatkan data biometrik ikan ini untuk Alaska Fish and Game dan aku ingin melakukannya secepat mungkin agar ikannya tidak terlalu stres. Jadi aku akan menurunkannya kembali ke air. Itu dia, teman. Dan aku akan menyangga jaringnya di sini. Aku punya pita pengukur di sakuku dan timbangan. Dan aku ingin mencoba mengukur seakurat mungkin di sini. Ujung moncongnya sampai ke titik pertemuan sirip ekor dengan badannya. Wow, 24 inci. Ini adalah ikan salmon sepanjang 2 kaki. Oke, aku giniin. Tuh, wah, gak. Angkat ikannya. Dia beratnya ada 9 pon. 9 pon. Salmon yang bagus. Salmon yang cukup bagus. Kita akan wow. Astaga naga, ikan ini masih cukup kuat untuk melawan. Nah, ikan ini berada di akhir siklus hidupnya. Biar kutunjukkan sesuatu yang sangat menarik di sini. Coba lihat ekornya. Apa kalian lihat warnanya jauh lebih terang? Ikan-ikan ini sebenarnya mulai memburuk saat mereka bergerak ke hulu. Aku bisa lihat ada beberapa area yang berbonggol di bagian belakang ekornya. Tapi yang membedakan adalah warnanya yang sangat terang dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Agak menjijikkan dan agak menyedihkan karena ikan-ikan ini hampir hancur di air seiring bertambahnya usia dan akhirnya mati. Nah, ikan ini sedang berada di akhir siklus hidupnya. Dan ketika mati, ia akan menjadi makanan bagi beruang atau elang. Lalu kembali ke alam liar Alaska yang menakjubkan ini. Dalam bentuk nutrisi bagi hewan-hewan lain di luar sana. Dan lihat sirip itu, ini adalah salah satu tanda khas yang kami cari saat mencari ikan. Hanya ini, sirip punggung yang muncul di permukaan. Kamu bisa berada beberapa ratus meter di dalam air dan melihat sirip-sirip ini di atas sana. Melakukan hal itu saat mereka mencoba mendekati muara sungai-sungai ini. Ada ikan-ikan yang berenang di sekitar kita. Dan naluri alam mereka begitu kuat, jadi tidak masalah kita ada di air sekarang ini. Semua ikan-ikan itu terus bergerak ke hulu. Jika sesuatu sebesar beruang grizzly tidak menghentikan mereka, percayalah, kru kamera tidak akan memperlambat mereka. Mari kita lihat sekali lagi hewan menakjubkan ini. Wow, seberapa keren ini. Menantang alam liar Alaska dan benar-benar menangkap ikan salmon sockeye. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi kawan. Saat ikan itu berenang dari ujung jariku kembali ke teluk, aku merasa dipenuhi dengan kebahagiaan. Gelombang kebahagiaan menyelimuti diriku karena misi kami sukses luar biasa. Sebagian dari diriku merasa sedih karena mengetahui bahwa hewan cantik ini berada di akhir hayatnya. Hatiku dipenuhi dengan rasa syukur karena alam semesta mengizinkanku menghabiskan waktu bersama jiwa yang begitu berani dan suka berkelana. Dan saat dia perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang, aku tahu ini adalah momen dalam hidupku yang tak akan pernah aku lupakan.